Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk kita like, comment, share, and subscribe channel ini. Hai teman-teman semua. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah kalian menonton video ini, yang pertama, kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain dengan tetangga. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Dan yang terakhir, menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan hewan peliharaan. Nah, kira-kira teman-teman di sini kenal tidak ya dengan tetangganya di rumah? Apakah teman-teman juga suka bermain dengan tetangganya di rumah? Siapa ya tetangga itu? Oke, tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Coba perhatikan, ini adalah gambaran tentang tetangga. Tetangga ada yang tetangga jauh, tetangga yang dekat, ada juga tetangga yang merupakan saudara dekat. Tetangga itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan keluarga. Yang kedua, tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga. Dan yang ketiga, tetangga yang berbeda agama. Nah, ketiganya ini memiliki hak yang berbeda-beda ya. Hidup bertetangga itu sangatlah menyenangkan teman-teman, karena ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah orang yang paling pertama menolong kita. Maka dari itu, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, seperti apa sih hak dan kewajiban dalam bertetangga itu? Oke, Bu Guru akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Kewajiban dalam hidup bertetangga itu ada 5 macam teman-teman. Yang pertama, kita harus mengenal tetangga kita. Yang kedua, kita harus saling membantu ketika tetangga mengalami kesulitan. Yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, kita harus saling berbagi dengan tetangga. Misalnya, kita memasak makanan, kemudian makanan tersebut kita bagi dengan tetangga kita. Dan yang terakhir, kita harus menghargai dan menghormati tetangga kita. Selain kewajiban, ada juga hak yang harus kita dapatkan. Berikut adalah beberapa hak dalam hidup bertetangga. Yang pertama, kita mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Yang kedua, kita mendapatkan rasa aman. Yang ketiga, kita mendapatkan hak dihargai dan dihormati. Yang keempat, kita mendapatkan perlakuan yang sama. Dan yang terakhir, kita mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan. Jaga hubungan baik dengan tetangga itu sangatlah penting teman-teman, karena dapat mempererat tali persaudaraan, dapat mempererat rasa kekeluargaan, dan dapat menciptakan kerukunan dalam tetangga. Oke, yang di sini siapa yang suka bermain dengan tetangganya? Pastinya sering ya. Nah, bermain dengan tetangga itu sangatlah menyenangkan teman-teman. Kita bisa mempererat hubungan dengan cara bermain dengan tetangga. Dalam bermain dengan tetangga, ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan.
Kewajiban dalam bermain dengan tetangga itu ada 5 macam, teman-teman. Yang pertama, kita harus mengikuti aturan permainan. Yang kedua, kita tidak boleh curang ketika bermain. Yang ketiga, kita antri menunggu giliran untuk bermain. Yang keempat, kita menghargai teman saat bermain. Yang kelima, kita tidak boleh bermain sampai larut malam. Dan yang keenam, kita memberikan kesempatan kepada teman kita untuk bermain. Nah, selain kewajiban, ada juga hak yang harus kita dapatkan. Berikut adalah beberapa hak yang harus kita perhatikan saat bermain. Yang pertama, kita mendapatkan kesempatan bermain. Yang kedua, kita mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga, mendapat bantuan jika kesulitan. Yang keempat, kita menggunakan mainan. Dan yang terakhir, mendapatkan teman untuk bermain. Nah, dalam kehidupan bertetangga, lingkungan yang sehat dan bersih itu sangat penting, teman-teman, terutama lingkungan rumah. Rumah perlu diperhatikan kebersihannya, sehingga ketika tetangga berkunjung, mereka akan merasa nyaman dan senang karena rumah kita bersih, ya teman-teman. Nah, untuk memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, ada beberapa kewajiban dan hak yang harus kita perhatikan. Nah, berikut adalah kewajiban terhadap lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Yang pertama, kita harus sering menyapu pekarangan rumah. Yang kedua, kita menyapu dan mengepel seluruh ruangan di rumah. Yang ketiga, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, jika ada selokan dekat rumah, kita wajib membersihkannya. Dan yang kelima, memotong ranting pohon yang menjalar ke rumah tetangga. Selain kewajiban, berikut adalah hak kita terhadap lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Yang pertama, kita mendapatkan pekarangan rumah yang bersih, nyaman, rapi. Yang kedua, tanaman yang segar dan subur. Yang ketiga, selokan rumah yang bersih. Dan yang terakhir, rumah tidak penuh sampah. Oke, teman-teman di sini pastinya memiliki berbagai macam tetangga yang berbeda karakter atau hobinya ya. Salah satunya adalah tetangga yang memiliki hobi memelihara binatang atau hewan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hak dan kewajiban yang harus kita perhatikan supaya hewan yang kita pelihara tidak mengganggu kenyamanan tetangga kita. Nah, berikut adalah kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan kita berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberikan makanan dan minuman secara teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang yang layak. Yang keempat, membersihkan tubuh dan kandang hewan. Yang kelima, mengobati hewan peliharaan jika sakit. Dan yang terakhir, tidak menyiksa hewan. Selain kewajiban, ada beberapa hak yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Yang pertama, mendapat kasih sayang dan perhatian dari pemiliknya. Yang kedua, mendapat makanan dan minuman yang cukup. Yang ketiga, mendapat kandang yang bersih dan layak. Yang keempat, mendapat perhatian jika sakit. Dan yang terakhir, mendapat perlindungan. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan di bawah ini. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah 1. Dalam hidup bertetangga, kita harus memiliki sikap saling tolong-menolong dan kerjasama. Yang kedua, setiap tetangga memiliki hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan teman-teman. Kenapa? Supaya terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, sehingga rasa persaudaraan akan semakin erat. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.